12 ini kan tidak semua dilaporkan oleh yang 6 laporan tersebut. Saya katakan begini Bang, itulah bersembunyi di balik penyelidikan, seolah-olah itu pengembangan dari polisi, bahwa padahal itu semua ya pesanan gitu loh. Kan harusnya begini, kan sering kan ya, sebelum diperiksa kepada saksi ditunjukkan ijazah asli, dan kemudian saksi ditanya, apakah saudara saksi pernah melihat ijazah asli ini sebelumnya? Gitu. Kalau nanti proses itu tidak ada dalam proses pengambilan keterangan pada klien kami, ya masih kita anggap penyitaan ijazah itu masih konon. Semua dikait-kaitkan dengan apa yang dituduhkan sebagai pencemaran dan fitnah, padahal yang lainnya tidak ada kaitannya. Ini kami menangkap pesan Saudara Joko Widodo sudah mengumumkan atau mendeklarasikan perang semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Cad. Naik sendiri dia. Kita gerbak dua, bukan gerbak, gebrak Soto gebrak. Sobat RH sekalian, kita lanjutkan pembicaraan dengan Hazinuddin Ahmad Hazinuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Ini kita tidak bicara deklarasi perawanan lagi. Kita bicara babak baru yang terjadi hari ini di Polresta Surakarta. Di mana untuk pertama kalinya setelah kasus naik ke penyidikan, Jokowi diperiksa. Yang enaknya periksa lama itu kayaknya nggak diulangi lagi kayaknya ya. Padahal kan harusnya formalitasnya tetap Oke lah ya. Dan kemudian orang berspekulasi, masa cuma penyidikan aja, tidak segera tersangkanya, kan begitu kan? Di sisi lain adalah kapan atau apa skenario ke depan terkait kasus ini yang very complicated pasti, ya kan? Ada yang mengatakan bahwa nanti Jokowi akan cabut gugatannya, tapi pasal penghasutan tetap bro, ya kan? Pasal-pasal yang diadukan orang-orang lain selain Jokowi tetap. Jadi padahal pasal itulah yang paling medeni ibaratnya kan, yang dekat ya. Kalau pasal 32, 35 itu kan ngawur yang undang-undang ITE. Tapi kan pasal-pasal kabar bohong, ujaran kebencian, ya kan? Kemudian pencemaran, ya kan? Ya undang-undang ITE kan? Yang tidak merupakan delik aduan misalnya, selain kalau pencemaran delik aduan, tapi ujaran kebencian dan lain sebagainya. Nah ini kan yang ngeri-ngeri sedap, yang bisa terus eksis tanpa perlu adanya pengaduan dari Jokowi. Saya tidak tahu Anda mau mengeksplor dari mana, tapi yang jelas tolong eksploitasi fenomena yang terjadi hari ini, di mana Jokowi diperiksa dalam status kasus sudah naik ke penyidikan. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita analisa dari statement Jokowi dan kuasa hukumnya kan memang ada sebagian pemeriksaan itu yang sifatnya repetisi, dan kalau konteksnya repetisi itu biasanya copy paste Bang. Copy paste tinggal diperiksa. Kan dari 45 pertanyaan, 35 itu kan pertanyaan yang lama, hanya 10 pertanyaan yang baru. 10 pertanyaan baru itu berkaitan dengan Dian Sandi, karena dia mengupload ijazah Joko Widodo, ditanyakan soal kenal tidak, apakah ada izin dan seterusnya. Ini berkaitan dengan dugaan tentang pasal 35 dan 32-nya. Saya kira kalau pasal fitnah dan pencemaran sepertinya memang sudah terakomodir melalui pemeriksaan di tingkat undangan klarifikasi. Walaupun demikian itu juga dituangkan lagi dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan. Kasmujo juga, jangan lupa. Kasmujo, oh ya, yang kedua berkaitan dengan Kasmujo, itu kan kaitannya dengan ada perubahan atau perbedaan statement Kasmujo, itu kan harus diverifikasi lagi oleh penyidik. Karena kan sebelumnya Kasmujo itu tidak pernah menampik baik sebagai dosen skripsi maupun dosen akademik. Lalu setelah Rismon Sianipar datang ke kediaman Kasmujo
Dan disitulah terjadi wawancara singkat antara Rismon Sianipar dan Kas Mujo. Didapatkan informasi pertama, Kas Mujo bukan dosen pembimbing Jokowi. Kedua, Kas Mujo juga bukan dosen pembimbing akademik. Artinya dia bukan pembimbing lah. Walau dalam konferensi persnya kan Jokowi menyatakan bahwa Kas Mujo itu adalah dosen pembimbing, yang tidak jelas konteksnya yang tadi sudah kita bahas. Yang terbaru ya. Ya, begitu. Yang terbaru. Nah, selanjutnya memang kalau kita bicara tentang proses penyidikan, tentu memang tidak serta-merta tersangka dan seterusnya. Karena kan seluruh saksi-saksi juga pelapor-pelapor di tingkat penyelidikan itu harus diperiksa ulang di tingkat penyidikan. Yang jelas pemeriksaan yang lama dikonfirmasi ulang dan kemudian ada penyesuaian atau penambahan dengan dinamika sehingga penyidik perlu untuk menambahkan pertanyaan-pertanyaan baru. Seperti dalam kasus pemeriksaan Saudara Joko Widodo kan penyidik menambahkan 10 pertanyaan baru dari 35 yang lama sehingga totalnya 45 gitu. Kalau kita bicara skenario, itu yang paling saya khawatirkan adalah skenario yang sudah Bang Refli sampaikan tadi. Artinya di awal seolah Jokowi ingin membela marwah, wibawa dan kehormatannya karena merasa dihinakan sehina-hinanya dan direndahkan saudaranya. Tapi dalam perjalanannya dia ingin buang badan karena tidak mau masalah ijazah harus ditunjukkan ke pengadilan, lalu dia cabut perkara. Sementara yang dicabut itu adalah delik-delik yang berkaitan dengan delik aduan Saudara Joko Widodo, sementara delik-delik yang lain karena deliknya itu tindak pidana umum. Yang kedua juga ada pelapor-pelapor lainnya. Akhirnya kita diadu domba dengan pelapor-pelapor dan kita tahu ijazah selamat. Iya, ijazah selamat tak diperiksa dan pelapor-pelapor kita tahu ini kan pelapor-pelapor yang pasang badan gitu. Iya. Seharusnya sejak awal kalau Joko Widodo itu ingin fokus pada membela marwah, wibawa dan kehormatannya, harusnya dia gentle Bang, kesatria. Dengan apa? Meminta yang lainnya jangan lapor. Iya. Wong itu juga dalam kendali Jokowi semua. Ini itu kan urusan saya nih. Iya, ini urusan saya, kalian gak usah ikut-ikut. Ini kehormatan saya, wibawa saya. Ini kan kadang-kadang kalau orang Bugis kan gitu, ini siri nih, jangan ikut-ikut. Bahkan keluarga pun gak boleh ikut-ikut. Gitu, harusnya ya 1 lawan 1 gitu. Iya. Cuma kan kita tahu nggak begitu konteksnya. Konteksnya itu saya lihat memang kalau kita kembali ya bicara tentang adakah misalkan skenario politik besar, agenda besar yang ingin mendowngrade dan seterusnya. Kalau kita lihat justru mereka ingin berusaha dalam sisi politik ya, ingin menjatuhkan wibawa politik rakyat yang ingin menyampaikan pandangannya dengan narasi ancaman dan ketakutan. Seolah-olah begini, kalian jangan bicara berpendapat tentang ijazahku atau apapun tentang diriku, karena kalau kalian berpendapat yang tidak sejalan dengan pendapatku baik tentang diriku dan ijazahku, pidana ancamannya. Makanya di season sebelumnya kan saya lupa belum sempat katakan ketika peningkatan status rupanya dia gak kaget. Enggak, penyelidikan menjadi penyidikan tadi. Saking konsentrasinya. Iya. Saya bilang dia. Saya sudah terbiasa digituin sama seorang yang konon dia penasehat apa begitulah. Jadi sesaat itu saya kebal gitu. Ya terus ya, silakan. Jadi saya katakan ketika sebelumnya Saudara Joko Widodo tidak pernah menyebutkan siapa yang dilaporkan, padahal itu delik aduan. Di ruang publik media kuasa hukumnya menyebutkan 5 inisial yang kemudian kita tafsirkan itu ES adalah Egy Sujana, KT itu Kurniati Royani, RS itu Rismon Sianipar, RS laginya Roy Suryo, dan satu laginya adalah Tifauzia TT itu Tifauzia Tiasuma. Dan akhirnya kan jadi bagian yang terlapor juga ternyata. Lalu sekarang menjadi 12 itu ini konfirmasi ada perang kolosal tadi bahasa saya begitu. Perang bubat, perang semesta Jokowi dengan rakyat yang mencoba berani melawan dirinya kira-kira begitu. Nah, balik lagi ke tapi pertanyaan saya sebelum balik lagi. 12 ini kan tidak semua dilaporkan oleh yang 6 laporan tersebut. Saya katakan begini, Bang. Itulah bersembunyi di balik penyelidikan seolah-olah itu pengembangan dari polisi bahwa padahal itu semua ya pesanan gitu loh. Oh iya oke silakan. Gitu. Nah, kenapa saya simpulkan begitu? Karena yang lapor juga geng-geng mereka semua gitu loh. Dan jadi saksi juga yang selama ini berdebat dengan kita-kita di media, Sifal Matutina, Ade Kurniawan, kemudian Ade Darmawan juga ada.
kemudian Andi Azwan, kemudian Frederick Damanik. Saya juga bingung apa yang keterangan bisa diambil dari orang-orang ini, kan bukan teman sekolah Jokowi, tidak mengetahui riwayat pendidikan Jokowi. Lihat ijazahnya pun tidak. Lihat, ada sih yang ngelihat katanya Andi Azwan lihat. Kalau lihat saya bilang ya tunjukkan saja, selesai gitu. Mungkin Andi Azwan melihat karena dia mengaku sebagai tim sukses di DKI sejak DKI. Ya, saya melihat memang konteksnya mereka hanya dihadirkan dalam konteks kesaksian adanya podcast-podcast itu saja. Padahal kalau kita bicara keseluruhan pembuktian, justru yang paling penting itu pembuktian bahwa dia punya ijazah asli atau tidak. Ya itu dulu gitu loh. Jadi kelihatannya dijadikan saksi alat untuk tadi, bukan ijazah itu palsu atau tidak, tetapi kebohongannya, penghasutannya, ya kan? Kebenciannya. Benar gak dia menyampaikan ujaran kebencian? Benar, Pak. Iya. Padahal yang publik ingin tahu adalah pertanyaan ijazah Jokowi asli atau palsu. Tidak. Ya, betul. Dan sebenarnya di dalam hati kecil siapapun tadi pendukung Jokowi pengen tahu benar nggak asli atau palsu, kan begitu. Makanya ada semacam di non litigasi itu muncul keinginan untuk niat membuat petisi bukan menjadi pendukung atau penolak isu ini tapi membuat petisi tentang keinginan rakyat untuk bisa melihat langsung ijazah Jokowi. Karena sebenarnya bagi yang pro maupun kontra kan sama-sama pengen lihat kan. Iya. Kan atau begini. Kita bikin polling di sini. Nah, boleh juga begitu tuh. Apakah Anda ingin melihat ijazah Jokowi? Asli Jokowi agar bisa menghasilkan polemik ini gitu. Apakah Anda ingin melihat ijazah asli Jokowi? Ijazah aslinya dalam kurung asli Jokowi agar polemik dan pembelahan anak bangsa atas isu ini segera berakhir gitu. Agar memang polemik, terbelah Bang akhirnya. Agar polemik dan pembelahan, anak bangsa karena isu ini segera berakhir. Berakhir. Nah, gitu kan? Oke, saya ulangi ya. Apakah Anda ingin melihat ijazah asli Jokowi agar polemik dan pembelahan anak bangsa segera berakhir? Kemudian, tapi ini agak rancu, tapi nggak apa-apa. Rancu nggak ya pertanyaannya? Apakah Anda ingin melihat ijazah asli Jokowi agar polemik dan pembelahan anak bangsa segera berakhir? Semua mayoritas dugaan saya akan ingin, walau baik yang pro maupun yang kontra. Enggak, saya ingin objektif. Apakah Anda ingin melihat ijazah asli Jokowi? Itu aja. Oh ya udah. Gitu. Biar tidak ada kaitannya dengan pembelahan lah. Itu hal yang lain lah ya. Apakah Anda ingin melihat ijazah asli Jokowi? Biar tidak ada tendensi menggiring, katakanlah begitulah ya. Ingin melihat, ingin, ya kan? Ingin sekali. Tambah. Tidak perlu. Ingin, ya kan? Kemudian tidak ingin. Itu. Tidak perlu, katakanlah begitu yang terakhir. Kemudian D. Oh ini aja, kalau itu ingin sekali nggak usah sih. Harus nanti agak menggiring nanti dianggap. Tidak ingin kita ingin, ya kan? Udah gitu aja. Tidak ingin, tidak peduli dong. Oh ya yang netral itu ya. Tidak peduli ya, betul. Peduli. Betul. tidak peduli. Ini podcast bikin ingin, tidak peduli. Oke. Nanti biar menjelang akhir dilihat hasilnya Bang nanti. Iya, menjelang akhir kita lihat nanti. Kok ada cancelnya nih? Oh ini nih. Saya dibuang ini. Loh, kenapa ini di cancel? D. Tidak peduli, tidak perlu. Ya udah. Tidak perlu. Sebenarnya substansinya sama, tidak peduli. Bukan, tidak perlu. saya sih sebenarnya ingin menghilangkan ini, kok gimana caranya? Karena ini dia sudah tertulis D, nggak bisa lagi. Udah option, tinggal ngisi aja berarti. Iya. Ya udah isi aja, tidak perlu. Bukan. Tidak peduli, ingin, tidak peduli. No comment. Sama aja, tidak peduli, no comment. Tidak peduli, tidak tahu, sama aja. Sama Sama aja, ya udah dah. Ya.
Tapi ini nggak bisa dinikan lagi. Oh, walah lah. Oh itu yang pilihan yang 4 ya terpaksa kolomnya. Bukan. Kolom yang keempat tuh sudah tercetak, jadi dia tidak bisa dinikan lagi. Ada titik-titik aja dah. Iya. Biar bisa ngepost. Desi sendiri. Iya, titik-titik. Itu. Nah, enggak, titik-titik 0%. Ada juga. Gitu. Ingin tidak peduli ya. Apakah yang Anda ingin melihat ijazah asli juga? Oke, bro. Oke. Silakan lanjutkan nanti ya, kita. Karena sebenarnya baik yang pro maupun yang kontra sebenarnya ingin segera move on. Dalam pengertian ingin segera berakhir sehingga kita bisa memikirkan hal-hal yang lebih penting bagi bangsa ini, dan anak bangsa juga tidak perlu terjebak pada pembelahan yang runyam yang kemudian ada tuduhan-tuduhan begini. Ada yang menuduh melalui kasus ini ingin mempertahankan posisi politiknya masing-masing. Dari kubu Jokowi ada yang menuduh ini cari panggung. Dari kubu yang kontra ini untuk mempertahankan nama Jokowi agar selalu ada dalam pembahasan sehingga tapi tidak hilang. Pendukungnya untuk mempertahankan kesetiaan. Nah, ada juga tetap komisaris. Karena jangan salah, setelah debat-debat ini ada yang diangkat jadi komisaris. Oh iya. Berarti ini proposal ya. Nanti yang debatnya paling bagus ada tawaran gitu. Ketahuan kan. Oh, ini setia ternyata. Iya. Ade Armando kan baru ya kan. Oh iya betul. Dan ya. Mas Ade. Don't worry Mas Ade. Iya. Balik lagi ke soal tadi penyidikan. Jadi memang kita tidak fokus kepada tersangka dan sebagainya. Fokusnya sebenarnya proses prosedur dan tahapannya nanti bagaimana. Dan itu yang kami selalu antisipasi. Kenapa sih kami kirim permohonan gelar perkara di Kabak Wasidik itu dalam rangka untuk menjamin transparansi. Kan kasihan polisi capek-capek melakukan sebuah proses jika hasilnya nanti dianulir. Kalau dianulir nggak mungkin, mereka punya otoritas, tapi tidak legitimate. Publik menganggap ya udah mainan mereka lah, nggak transparan dan seterusnya. Nah, sebenarnya kami juga ingin membantu polisi agar kerjaannya tidak kemudian didelegitimasi di ujung. Ya udah prosesnya diikuti dengan benar, transparan begitu loh. Kan ini kan mengulangi sebenarnya hal-hal yang tidak transparan ini. Kata orang lain bilang, bro, kalau mau membantu kami bukan begitu caranya. Anda tidak usah lagi mempermasalahkan ijazah. Nah justru itu keliru. Kan kita bicara panjangnya begini Bang. Orang kan ada yang kemudian keliru memahami cara mencintai. Dianggap kalau mencintai dengan sepenuh hati itu tidak ada kritik sama sekali. Samalah dalam rumah tangga. Jangan dikira kalau suami atau istri itu tidak ada kritik sama sekali itu dianggap mencintai. Jangan-jangan masa bodoh. Jangan-jangan sudah punya pilihan lain. Jangan-jangan punya simpenan. Nah, maksud kami ketika kita memberikan kritik kepada institusi Polri, jangan selalu ditafsirkan ini benci polisi, tidak perhatian polisi, ngerecokin kinerja polisi. Tidak begitu. Kita ingin ada kredibilitas yang kemudian berujung pada polisi India kan? Kan nggak mungkin polisi India yang menggantikan fungsi daripada kepolisian Republik Indonesia gitu. Nah, kredibilitas dan akuntabilitas itu diperoleh manakala ada transparansi, dan transparansi itu manakala proses tahapan dan prosedur diketahui oleh publik, dan di antara mekanisme agar proses tahapan dan prosedur diketahui oleh publik gelar perkara khusus gitu. Oke, Anda kan mengajukan 3 hal yang saya tahu. 1, Jokowi harus diperiksa. Ya, dipenuhi. Wes ya kan? Walaupun tidak equality before the law ya. Di sono. Ya. Yang kedua, bawa ijazahnya, sita, dipenuhi. Konon tapi bahasa saya ya konon kan? ya. Yang ketiga apa tadi? Gelar perkara khusus. Oh, gelar perkara khusus. Ini yang masih ditunggu. Masih ditunggu. Harusnya kalau berdasarkan Barreskrim ya harus dipenuhi juga. Dan jangan pula begini ya. Sempat kan ada tuduhan kepada kami seolah-olah mendikte kepolisian harus begini. Nah kalau ini dipenuhi memang normanya harus begitu. Misalnya kemarin ya kuasa hukum Jokowi ketemu kami dalam sebuah diskusi, dia katakan lah kami monggo saja ijazah itu nanti akan kami bawa kalau mau dibutuhkan oleh penyidik disita ya monggo. Yang jelas kami siap kapanpun karena kami berkepentingan agar proses dilanjuti. Nah kalau kita bicara ijazah dalam konteks membuktikan ijazah itu asli, bukan boleh atau tidak, wajib disita gitu. Dan memang itu mekanisme dalam proses penyidikan, barang bukti itu disita, bukan dipinjam. Dan gitu. itu harus ada berita acaranya. Nah
Dua hal yang akan kami uji nanti Bang, Iya. ketika klien kami diperiksa. Pertama kami tanya berita acara penyitaan dari ijazah. Yang kedua kami minta ditunjukkan. Kan harusnya begini, Iya. kan sering kan ya. Sebelum diperiksa kepada saksi ditunjukkan ijazah asli dan kemudian saksi ditanya, apakah saudara saksi pernah melihat ijazah asli ini sebelumnya? Gitu. Kalau nanti proses itu tidak ada dalam proses pengambilan keterangan pada klien kami, ya masih kita anggap penyitaan ijazah itu masih konon. Selama tidak diperlihatkan kepada klien Anda. Ya betul, di dalam proses Terlapor, penyidikan. ya kan? Terlapor begitu. Jadi ketika mereka Ada dua parameternya Bang. Yang pertama, formilnya kan ada berita acara penyidikan. Materialnya ditunjukkan. Gitu. Jadi yang ingin Anda katakan adalah ketika nanti ada pemeriksaan dalam tahap penyidikan terhadap klien Anda, kami sebagai saksi dulu kan terlapor gitu. Jangan terlalu jauh itunya. Oh iya gitu kan. Nggak nyampe-nya. Iya. Maka Anda akan mengatakan kami tidak akan menjawab seandainya ijazah asli tidak diperlihatkan. Enggak, kalau itu konteks yang lain kan. Oh, konteks kami tidak akan mempercayai bahwa ijazah itu sudah disita. Baru kita katakan konon. Iya. Karena apa? Bukti disita itu adalah berita acara pemeriksaan, itu secara formil. Iya. Bukti disita secara material itu bisa ditunjukkan kepada terperiksa. Iya, Kan nanti kan kalau tidak ditunjukkan berarti kita tetap dalam pemeriksaan kita tetap meyakini barang itu bermasalah sesuai dengan hasil kajian kami. Tapi kan ada kemungkinan yang kedua Bang. Barang itu ditunjukkan di saat BAP dan ternyata barang itu tidak jauh beda dengan apa yang selama ini sudah dianalisa. Kan menjadi confirm. Oh ya memang bermasalah. Oke. Jadi tinggal, nah ini jawaban saya presentasinya. Wah bermasalah. Ya sudah, semakin mungkin respons dia 11.000% jadi 22.000 triliun persen mungkin begitu. Karena semakin yakin ternyata barangnya sama dengan yang saya periksa secara forensik digital gitu. Oke. Bagaimana dengan upaya-upaya perseorangan ya dalam konteks ini kan Rismon membuat laporan gitu ya. Misalnya Abraham Samad yang bilang kalau akan saya lawan sampai titik darah penghabisan misalnya kan begitu. Iya. Nah ini gimana upaya-upaya yang dilakukan perseorangan yang klien Anda tapi dia melakukan langkah-langkah yang barangkali nggak ada kaitannya dengan Anda, bahkan melaporkan pun dia tidak pakai lawyer. Ada lawyer lain. Ada ya, jadi gitu. kita itu kan memang punya mitra-mitra di Solo itu kan didampingi oleh Mas Andika sama Pak Taufik dari yang sebelumnya tipe UGM lah ya. Karena memang itu juga mitra-mitra kita. Kami memang dalam kebijakan advokasi itu ada dua hal. Satu, ada kebijakan yang berbasis tim advokasi. Dua, ada kebijakan mandiri yang memang setiap orang yang punya masalah dalam tanda petik dilaporkan kan ini, tentu punya hak untuk membela diri dan tentu punya jalan-jalan yang akan ditempuh untuk membela dirinya. Termasuk tadi saya mau klarifikasi. Rismon itu awalnya membuat laporan polisi terhadap Profesor Ova Emilia dan Jokowi, tapi hanya masuk Dumas yang ditingkatkan menjadi laporan informasi. SP2HP-nya diinfo ke kami. Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan SP2HP istilahnya. Itu hanya disebutkan Dumas ditingkatkan laporan informasi dan kemudian di penyelidikan. Nah saat itu kami komentari, ini mah main-main, masa laporan kita hanya Dumas, giliran Jokowi laporan langsung LP. Nah itu diulangi lagi datang. Nah yang kedua langsung sudah LP Bang. Oh LP sekarang. Iya LP. Kalau LP wajib ditindaklanjuti. Ya itu kan pro justisia begitu. Nah cuman tindak lanjutnya belum ada SP2HP terkait LP-nya begitu. Artinya memang kami mendukung setiap ikhtiar yang ditempuh oleh baik Pak Roy, baik Pak Rismon, termasuk baik Dr. Tifa. Misalkan Dr. Tifa kan dengan sejumlah rekan sejawatnya juga diaspora Indonesia kan melakukan agitasi untuk meminta dukungan publik dan pelaporan ke forum internasional ya kami memang sangat mengapresiasi tindakan itu karena cover kami nggak mungkin sampai ke sana kan. Kami fokus di hal yang berkait hukum baik secara litigasi maupun non litigasi. Misalkan tadi kalau deklarasi itu ada kaitannya dengan kegiatan kami yang sifatnya non litigasi untuk mengedukasi publik tentang 12 terlapor ini sebenarnya bukan penjahat dan kita ingin publik turut membersamai perjuangan 12 terlapor ini begitu. Jadi saya kira Lukman angkanya 12 lusin. asal satu lusin itu Bang. Itu. Gitu. Jadi saya kira
kami mendukung penuh setiap tindakan yang ditempuh oleh klien kami, termasuk tetapi tidak terbatas melaporkan ke polisi, membawa ke forum internasional, baik yang dilakukan oleh Dr. Rismond dan juga klien-klien kami yang lainnya begitu. Memang dalam konteks komunikasi kepada tokoh-tokoh itu Pak Roy yang paling banyak. Misalnya ke Jogja, ketemu Pak Sukri Fadoli dan ke beberapa tokoh di Yogyakarta. Tapi dalam konteks mitigasi lapangan memang Pak Rismond yang paling banyak. Bahkan datang ke Kasmujo dan akhirnya membuat laporan ke Yogyakarta begitu. Oke. Tapi kelihatannya Bro Rizky harus dimatikan tuh lampu di situ. Lampu apa? Karena enggak. Terlalu terang. Bukan, menghilangkan tulisan negara adalah alat bukan tujuan. Oh iya. Negara hanyalah alat untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi rakyatnya. Oke. Yang memilih itu adalah staf saya. Kalau Refli Harun nggak begitu. Oke, ya. Itu Lord Acton itu pasti itu. Lord Acton ya. Ya, terus. Oke. Pertanyaannya adalah tentu ya dalam hari-hari ke depan ya, kita wrap up dari tadi ya perlawanan sama gini. Sudahlah sekalian semuanya ya. Ini ada deklarasi perlawanan. Ada Jokowi yang diperiksa di Polresta Surakarta dan kemudian ijazahnya disita. Ada Rismond yang melaporkan Jokowi dan sudah dapat LP-nya. Ada kelompok lain yang mengadukan ke dunia internasional. Betul. Bahkan sudah ke Amnesty Internasional. Betul. Mau nulis ke Donald Trump segala surat. Kan? Dari Forum Diaspora Indonesia. Ya, Forum Diaspora Indonesia. Tapi kalau untuk Amnesty sudah. Nah, apa yang Anda ingin bukan simpulkan, benang merah apa yang bisa Anda tarik dari semua ini dan kemudian Anda wrap up pembicaraan kita dari tadi dan kemudian Anda simpulkan. Silakan. Benang merahnya adalah bahwa karena Saudara Joko Widodo kalau bahasa kami ya sudah ditambah sedikit. Apa itu? Ada upaya laporan surat ke presiden, ada mau ke LPSK dan lain sebagainya, ke DPR dan lain sebagainya. Itu jadi lembaga itu baik dalam maupun luar negeri. Silakan. Iya, sebagaimana yang kami sudah deklarasikan tadi bahwa dengan ditingkatkannya pihak terlapor dari yang sebelumnya hanya 4 sampai 5 terlapor menjadi 12 terlapor, semua dikait-kaitkan dengan apa yang dituduhkan sebagai pencemaran dan fitnah, padahal yang lainnya tidak ada kaitannya. Ini kami menangkap pesan Saudara Joko Widodo sudah mengumumkan atau mendeklarasikan perang semesta kepada rakyatnya. Dalam konteks rakyat ini adalah para terlapor dan juga tentu saja siapapun yang punya pandangan aspirasi yang sama dengan terlapor 12 ini. Ya ini apa? Punya pandangan, pendapat, kritik bahwa ijazah Saudara Joko Widodo bermasalah. Nah karena itulah tentu kita harus juga membuat sebuah perlawanan semesta. Nah konteks perlawanan semesta ya tadi seluruh saluran yang tersedia tadi kita gunakan untuk membela diri, mengadvokasi, mengedukasi, agar publik jadi paham kasusnya seperti apa, agar publik juga mengambil pilihan membersamai apa yang diperjuangkan oleh Roy Suryo, Rismond dan yang lainnya. Karena hari ini memang ada dua pertarungan sekaligus, Bang. Pertama pertarungan hukum, ini berkaitan dengan penguatan norma, unsur-unsur, data fakta, dikaitkan dengan apakah data fakta bukti-bukti itu menguatkan unsur pidana yang didugakan atau tidak. Itu kan selalu bertarung di situ. Yang kedua non hukum, di mana untuk memenangkan dukungan publik, dan ini juga dilakukan. Misalnya ya hadirnya public support itu ya. Hadirnya kami di sejumlah podcast ini termasuk juga di sebelah stasiun TV, di sudah berbagai program, itu kan konteksnya memang bertarung itu. Walaupun kami sering mendapatkan perlakuan kurang pas, artinya begini, ada 3 narasumber, yang satu harusnya kan netral, tapi faktanya 2 lawan 1. Kadang-kadang ya lebih dari itu, misalkan saya diundang sebagai narasumber, ada kuasa hukum Jokowi sebagai narasumber, ada dari Projo sebagai narasumber. Ini kan bukan 2 lawan 1 jadinya. Kalau ditambah penasihat Kapolri jadi 3 lawan 1. Ya 3 lawan 1. Makanya saya sebut ini penasihat Kapolri rasa pengacara Jokowi gitu. Ya tapi nggak apa-apa lah, karena begini Bang.
Saya meyakini kalau kita bicara pertarungan ide itu bukan karena jumlah, tapi kekuatan argumentasi. Beda dengan tawuran massal, jumlah itu menentukan. Tapi enggak juga, kalaupun tawuran massal yang satu ini pendekarnya Sakti Mandagruna ya, lawan 10-100 ya tewas juga yang 10 sama 100 itu kira-kira begitu. Jadi itulah benang merahnya. Dan tentu saja saya berterima kasih di channel Bang Refli ini karena ini adalah bagian dari upaya kami yang bersifat non litigasi untuk mengedukasi publik, dan tentu saja harapan kami publik bisa membersamai kami. Soalan bahwa ada pikiran pendapat yang berbeda kami hargai, tetapi dengan argumentasi yang sudah kami sampaikan kami punya keyakinan sebenarnya kalau punya nalar yang sehat tentu kita punya keinginan yang sama untuk membersihkan legasi sejarah bangsa Indonesia dari praduga pernah dipimpin oleh seorang presiden berijazah palsu. Dan sebenarnya kulminasi daripada persoalan ini kan akhirnya menunjukkan ijazah. Saya setuju dengan Bang Ray Rangkuti. Kalau memang ujungnya nunjukin ijazah terlepas itu di pengadilan, kenapa nggak sekarang saja gitu loh. Lama banget gitu loh. Gitu Bang. Dari saya. Padahal esensinya nunjukin ijazah kan? Kecuali ada maksud tidak nunjukkan ijazah tapi orang lain dihukum. Itu jahat. Jahat sekali. Kalau kata Roger itu jahat. Iya istilahnya. Oke, bro, silakan closing statement. Ya, tadi sebenarnya sudah kayak closing statement juga tadi. Siapa tahu Anda punya closing yang lain kan? Ya, closingnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya berharap apa yang kita diskusikan ada manfaatnya, dan kalau ada kekeliruan dari diskusi kita mudah-mudahan Allah ampuni. Dan yang paling penting adalah bahwa hari ini kita punya kepentingan yang sama. Negeri ini harus dibebaskan dari legacy yang menjadi aib sejarah bagi generasi selanjutnya kalau tidak kita tuntaskan pada generasi kita. Jangan sampai kita tidak mewariskan kepahlawanan, kebanggaan kepada generasi selanjutnya, justru kita mewariskan aib dan rasa malu bagi generasi selanjutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat RH sekalian, begitu ya. Mudah-mudahan segala sesuatunya berjalan di arah kebaikan ya, baik kebaikan langit maupun kebaikan bumi, atau kebaikan bumi maupun kebaikan langit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku bilang ini kritik, kau bilang berita bohong. Aku bilang ini kritik, ujaran kebencian kau tuduhkan. Aku bilang ini kritik, kau katakan penghinaan. Semua serba salah, aku harus bagaimana? Aku bilang ini kritik, kau bilang berita bohong. Aku bilang ini kritik, ujaran kebencian kau tuduhkan. Aku bilang ini kritik, kau katakan penghinaan. Semua serba salah, aku harus bagaimana? Negeri ini dimerdekakan, bukan untuk memenjarakan. Beda pendapat kok dipidanakan, bagaimana rakyat dicerdaskan? Aku bilang ini kritik, kau bilang berita bohong. Aku bilang ini kritik, ujaran kebencian kau tuduhkan. Aku bilang ini kritik, kau katakan penghinaan. Semua serba salah, aku harus bagaimana? Hey
jika salah, aku harus bagaimana?